Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan kuliah kita di mata kuliah struktur data, kali ini bagian kedua. Ya. Oke, sekarang kita masih di awal perkuliahan struktur data. Jadi, eh, tahap awal yang harus kita pahami tentang struktur data adalah harus memahami yang namanya tipe data. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tipe data buatan, ya. Tipe data buatan dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, teman-teman semuanya, secara umum, ya, dalam sebuah bahasa pemrograman, entah itu C++, C, Java, PHP, Python, ataupun yang lainnya, ya, itu pasti ada yang namanya tipe data, ya, tipe data. Nanti cuma paling bedanya adalah ada bahasa pemrograman yang mewajibkan kita mendeklarasikan dulu variabel dengan tipe data tertentu gitu ya. Ada juga bahasa pemrograman yang bisa langsung pakai variabel gitu ya, tanpa harus dideklarasikan tipe datanya. Nah, di sini tipe data bisa kita bagi dua, ya. Ada tipe data asli, ya, yakni misalkan ya integer, ya, float, double, karakter, string, dan boolean. Itu tipe data asli ya. Tipe data bawaan, tipe data yang sudah tersedia di dalam suatu bahasa pemrograman. Ya, integer, float, dan seterusnya tadi. Nah, ternyata selain dari tipe data asli ini, ada juga tipe data yang bisa kita buat sendiri. Ya, artinya tipe data buatan. Nah, dalam hal ini, tipe data buatan ini biasa kita sebut dengan istilah record. Ya, record. Nah, namanya record ya. Jadi, tipe data buatan. Nah, apa itu record? Nah, record itu bisa kita katakan sebagai tipe data, ya, tipe data baru atau tipe data buatan yang berisi kumpulan variabel dengan tipe data asli. Ya, saya ulangi. Jadi, record itu adalah tipe data buatan yang di dalamnya, jadi record itu punya isi, ya. Nah, dalam record itu berisi kumpulan variabel, ya, variabel-variabel dengan tipe data asli. Jadi dengan kata lain, record ini sebenarnya membungkus variabel-variabel, ya, variabel-variabel dengan tipe data asli dibungkus jadi satu. Nah, itulah record atau tipe data buatan, ya. Jadi dia gunanya menggabungkan, menyatukan, membungkus sejumlah variabel dengan tipe data asli menjadi satu buah record. Nah, kita lihat contohnya ya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan implementasi pada bahasa pemrograman C++, ya. Oke, di sini teman-teman bisa kita lihat ya. Tadi saya katakan bahwa yang nama record tadi, dia berisi kumpulan variabel ya. Dia berisi kumpulan variabel dengan tipe data asli. Nah, lihat di sini ya. Nah, kapan kita menggunakan record? Ya, record itu dipakai ketika kita ingin menggabungkan ya sejumlah variabel ya ke dalam satu wadah. Ya, ke dalam satu wadah. Itu namanya record ya, record. Nah, misalkan begini, kita mau membuat sebuah program yang dapat menyimpan dan mengelola data mahasiswa misalnya. Nah, kita tahu yang namanya mahasiswa itu punya datanya banyak ya. Ada NIM, ada nama, kemudian ada program studinya apa gitu kan. Kemudian jenis kelamin, mungkin ya IPK ya. Kemudian juga bisa ditambahkan total SKS misalnya atau yang lainnya gitu ya. Nah, karena mahasiswa tadi punya banyak data, ya, sehingga supaya efisien, maka variabel-variabel ataupun data-data yang saya sebutkan tadi, ya, nama, NIM, prodi, IPK, dan seterusnya itu bisa kita bungkus dalam satu record, lalu kita kasih nama mahasiswa. Nah, maka di sini Anda lihat contoh pertama. Di sini adalah contoh bagaimana mendeklarasikan sebuah record dalam bahasa C++. Nah, di sini Anda bisa lihat ya. Di sini ada ini namanya record ya. Nama recordnya ini mahasiswa. Ya, nama recordnya mahasiswa. Di dalamnya itu ada komponen yang isinya adalah variabel-variabel dengan tipe data asli. Apa komponennya? Ini. NIM, nama, prodi, dan IPK. Ya. NIM, nama, prodi itu tipe datanya string, sedangkan IPK tipe datanya adalah float. Nah,
Variabel-variabel yang tadi, keempat variabel ini dibungkus jadi satu, ya. Dibungkus jadi satu, dikasih nama mahasiswa. Ya, dibungkus jadi satu, namanya mahasiswa. Ini record. Ya, bagaimana mendeklarasikan record. Ya, namanya mahasiswa. Nah, struct ini adalah perintah atau kata kunci yang kita pakai ketika ingin mendeklarasikan sebuah record. Ya, kita pakai kata kunci struct namanya. Ya. Oke, ini ya. Jadi, dengan kata lain, sekarang ini kita berhasil mendeklarasikan sebuah record atau tipe data buatan, ya. Sebuah record atau tipe data buatan yang namanya mahasiswa. Ya. Nah, atau contoh lain, misalkan kita buat record atau tipe data buatan, tipe data baru namanya buku. Misalkan kita mau buat program, ya, kita membuat program komputer untuk menyimpan dan mengelola data buku, ya, misalkan. Kita tahu yang namanya buku itu kan punya banyak informasi, ya, punya banyak data, ya, entah itu judul bukunya, nama penulisnya, kemudian mungkin nama penerbitnya, harga bukunya, ISBN-nya, jumlah halaman dan seterusnya, ya. Ada banyak data buku itu. Sehingga variabel-variabel tadi, ya, lebih baik kita satukan, kita gabung jadi satu, ya, dalam sebuah record, ya, kita kasih nama buku. Sehingga nanti saat menulis kode programnya itu akan lebih efisien ketimbang kita membuat variabelnya satu-satu gitu ya. Mending kita gabungkan, bungkus jadi satu, kasih nama recordnya buku. Nah, ini contoh record buku ya, pakai kata kunci struct. Nah, jadi dengan kata lain, kita sudah berhasil membuat tipe data baru namanya buku, yang mana buku ini adalah sebuah record yang berisi ini. Ada judul, penulis, jumlah halaman, harga, dan seterusnya. Bisa ditambahkan. Atau contoh lainnya ini ya, struct kendaraan. Ya, membuat record untuk kendaraan. Kendaraan kan banyak sekali datanya yang bisa disimpan gitu kan. Banyak sekali. Nah, mending kita bungkus jadi satu. Kendaraan namanya. Ini adalah contoh deklarasi tipe data buatan atau record dalam bahasa C++. Nanti dalam bahasa yang lain kurang lebih kurang lebih sama gitu ya, cara mendeklarasikan recordnya. Baik, sekarang kita lihat lagi. Nah, karena kita sudah memiliki tipe data buatan yang baru, kita punya tipe data buatan yang baru tadi ya, atau record tadi, maka kita bisa membuat variabel dengan tipe data baru ini. Ya, saya ulangi ya. Tipe data yang sudah kita buat tadi, record, itu ya bisa kita pakai untuk mendeklarasikan variabel-variabel baru. Nah, lihat di sini ya. Kita punya struct mahasiswa misalnya ya, kita punya tipe data mahasiswa gitu ya, atau record mahasiswa. Nah, dengan record atau tipe data ini, kita bisa buat variabel baru. Nah, lihat di sini. Ya, pada program utama ya, pada integer main-nya, pada blok utama programnya, kita deklarasikan variabel di sini MHS1 dan MHS2. Kita lihat di sini ya. MHS1 dan MHS2 ini variabelnya. Ya. Sedangkan mahasiswa ini tipe datanya atau recordnya tadi. Artinya apa? MHS1 dan MHS2 itu adalah variabel yang bertipe data mahasiswa, yang tipenya mahasiswa. Karena mahasiswa tadi memiliki NIM, nama, prodi, dan IPK, maka kedua variabel ini pun akan memiliki data-data NIM, nama, prodi, dan IPK tersebut. Memiliki variabel NIM, nama, prodi, dan IPK tersebut. Nah, ya. Atau contoh lain, buku. Ya. Kita punya record atau tipe data buku. Nah, dengan cara ini ya, kita bisa deklarasikan. Misalkan variabel buku 1 dan variabel buku 2. Kemudian buku ini yang warna merah ini adalah tipe datanya. Artinya buku 1 dan buku 2 ini tipe datanya adalah buku. Nah, sama ya, nama variabel maupun nama record itu bisa bebas ya. Nama record maupun nama variabel itu bebas, Anda kasih namanya bebas. Tapi sebaiknya berikan nama yang sesuai dengan konteksnya gitu ya. Kalau variabelnya buku, tentang buku gitu ya, ya kasih nama buku atau misalkan book ya,
Atau singkatan boleh, BK misalnya boleh ya. Nah, tapi jangan kasih nama yang aneh-aneh gitu ya. Atau kalau mahasiswa, ya bikin variabel baru. Misalkan mahasiswa kepanjangan, Pak. Singkat aja MHS, boleh. MHS1, MHS2, dan seterusnya. Boleh, tidak masalah. Yang penting berikan nama yang mudah dikenali dan mudah diingat. Gitu. Dan kita paham, kita tahu makna dari penamaan tersebut. Oke ya, ini contoh deklarasi variabel bertipe record dalam bahasa C++ ya. Variabel dengan tipe record. Jadi, biasanya kita mendeklarasikan variabel itu kan dengan tipe data integer misalnya ya. Float, string, karakter. Nah, sekarang kita deklarasikan variabel dengan tipe data record. Tipe data yang kita buat sendiri. Oke, next. Nah, sekarang tipe data sudah punya, ya. Kemudian variabel udah punya. Sekarang bagaimana cara mengisi, misalkan mengisi nilai atau mengisi elemen pada record tadi. Ya, contoh tadi ya. Nih ya, kita sudah punya variabel MHS1 dan MHS2. Ingat, MHS1 dan MHS2 ini adalah variabel dengan tipe data mahasiswa. Ya, artinya apa yang ada di dalam mahasiswa itu juga dimiliki oleh MHS1 dan MHS2. Artinya MHS1 ini punya NIM, nama, prodi, dan IPK tadi. Begitu juga dengan MHS2, ya. Dia memiliki data, NIM, nama, dan prodi, juga IPK. Nah, misalkan mahasiswa satu ini ingin kita isi namanya atau NIM-nya, misalkan mhs1.nim. Lihat caranya ya. mhs1.nim sama dengan 11, 22, 33, 44. Nah, ini artinya perintah ini merupakan perintah untuk mengisikan variabel NIM atau data NIM atau komponen NIM dari variabel MHS1. Ya. Ingat ya, tadi MHS1 itu adalah variabel dengan tipe data mahasiswa. Mahasiswa itu apa? Record. Record yang isinya adalah NIM, nama, prodi, dan IPK. Artinya MHS1 ini juga memiliki NIM, nama, prodi, dan IPK. Nah, di sini NIM dari MHS1 kita isi. Cara ngisinya begini. Sebutkan nama variabelnya, kemudian titik atau dot, tuliskan nama komponennya atau variabel dari recordnya itu. NIM misalnya. mhs1.nim. Artinya kita mengisikan NIM dari mahasiswa 1. Tulis string ya, string biasa kayak gini. Ya, kemudian cin. Nah, misalkan kita meminta user untuk mengetikkan nama mahasiswanya, maka kita pakai perintah cin ya, mhs1.nama. Berarti apa? Berarti komputer meminta user untuk mengetikkan, untuk menginputkan nama dari MHS1 ini ya. MHS1.nama. Berarti MHS1.nama ini diisikan oleh si user atau si pengguna program. Nih, cara mengaksesnya begini ya. Jadi sebutkan nama variabelnya dulu, kemudian titik, lalu tulis komponen yang mau diisi. Ya, nah, bisa diisi dengan cara hardcode begini ya, hardcode namanya ini. Kita isi dengan mengetikkan langsung di sini nilainya. Atau kita isi dengan cin, artinya kita mengisikan nilainya dengan cara meminta user yang mengetikkan nilainya itu. Pakai cin. Ya. Nah, hal yang sama juga bisa dilakukan di sini ya, mhs2.nim. Sama, artinya kita mengisikan nim pada mhs2. Cin mhs2.ipk, artinya kita meminta user mengetikkan IPK, ya. IPK dari mahasiswa 2 ini. Jadi cara mengakses elemen pada record itu adalah pertama sebutkan nama variabelnya, lalu titik atau dot, tuliskan komponen yang mau diisi dari recordnya itu apa, yang mau diakses itu apa. Ya, komponen dari recordnya. Nah, untuk menampilkan juga sama ya, cout-nya sama. Cout mhs1.nim berarti memanggil nim dari mhs1, cout mhs2.ipk berarti menampilkan IPK dari mahasiswa 2. Ini cara mengakses elemen pada record ya, elemen record tadi atau elemen dari variabel yang bertipe record. Ya, mengakses elemen dari variabel yang bertipe record. Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahami sampai di sini ya. Saya kira ini gampang sekali. Next.
Nah, kita sudah sampai pada akhir slide ya. Jadi, apa fungsi record? Ya, dari yang sudah saya sampaikan tadi, kita paham ya. Kita mengerti bahwa record tadi fungsinya adalah membungkus. Ya, teman-teman, membungkus ya, kata kunci di situ. Record fungsinya membungkus atau menyatukan variabel-variabel yang memiliki konteks yang sama agar penulisan kodenya lebih efisien ya. Jadi, fungsi record membungkus variabel-variabel yang punya konteks yang sama. Artinya konteks ini peruntukannya itu sama ya. Supaya apa? Supaya kode yang kita tulis lebih efisien. Ya, jadi kayak ini tadi ya. Kita cukup membuat dua variabel MHS1 dan MHS2. Nanti dia punya NIM, nama, prodi, dan IPK masing-masing. Jadi kita nggak perlu bikin variabel NIM1, NIM2 misalnya. Nama 1, nama 2, IPK1, IPK2 nggak perlu. Ya, karena sudah dibungkus dalam record yang namanya mahasiswa. Ya, jadi membungkus variabel-variabel yang memiliki konteks yang sama. Ya, kalau konteksnya mahasiswa ya berarti recordnya isinya mahasiswa, tentang mahasiswa gitu ya. Kalau tentang buku berarti isi recordnya tentang buku ya tadi, jumlah halaman, judul buku dan seterusnya ya. Itu fungsi record. Nah, pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan pada materi yang lain yakni tentang array ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.